Halo teman-teman, selamat datang kembali untuk belajar kimia organik di channel ini. Teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mempelajari kimia organik. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai reaksi-reaksi substitusi elektrofilik yang dapat terjadi pada benzena. Reaksi tersebut adalah reaksi halogenasi, reaksi nitrasi, reaksi sulfonasi, dan reaksi Friedel-Crafts, alkilasi, dan asilasi. Kemudian, teman-teman juga sudah belajar mengenai reaksi-reaksi samping yang dapat menghasilkan beberapa macam produk asilasi ataupun alkilasi sebagai limitasi dari reaksi Friedel-Crafts. Salah satunya adalah tentang penataan ulang. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai substitusi elektrofilik pada benzena yang telah mengalami reaksi substitusi yang pertama. Jadi ini reaksi lanjutan jika teman-teman akan melakukan reaksi substitusi elektrofilik yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini pembahasan yang penting adalah mengenai efek substituen terhadap reaksi substitusi elektrofilik pada benzena. Jadi substituen tersebut seperti pada video sebelumnya akan mempengaruhi reaktivitas dari cincin benzena. Jadi substituen tersebut akan meningkatkan kereaktifan cincin benzen maupun menurunkan kereaktifan cincin benzen. Nah, jadi substituen ini pun akan mengarahkan substituen berikutnya terikat di posisi mana? Apakah pada posisi orto, apakah pada posisi meta, ataupun pada posisi para. Jadi, ketiga posisi tersebut akan ditentukan oleh substituen yang sudah ada pada substitusi sebelumnya. Nah, pengaruh pertama yang akan dibahas adalah pengarah orto atau para. Jadi, gugus pengarah orto atau para ini akan mengarahkan substitusi kedua pada posisi orto maupun para. Jadi, kalau misalnya sudah ada gugus pengarah orto para, jadi di sini G-nya itu adalah pengarah orto atau para, maka produknya pun akan terjadi pada posisi orto maupun para. Jadi posisi orto para ini ditentukan oleh gugus yang sudah ada. Gugus yang sudah ada ini adalah gugus pendorong elektron. Jadi teman-teman ingat lagi gugus pendorong elektron itu seperti apa. Contohnya di sini adalah kita akan melakukan reaksi nitrasi terhadap toluena. Jadi metil benzena itu toluena. Nah, di sini gugus metil yang telah terikat pada benzena adalah gugus pengarah ortopara. Atau dia bertindak sebagai pendorong elektron. Pendorong elektron karena di sini kita gambarkan arah aliran elektronnya ke dalam cincin benzen. Artinya, cincin benzen ini akan semakin reaktif. Semakin reaktif terhadap substitusi elektrofilik gitu ya. Sehingga gugus berikutnya yaitu gugus NO2 karena kita reaksikan dengan HNO3 dan H2SO4 akan terikat pada posisi orto dan para. Jadi pada persentase yieldnya ini posisi orto dan para itu besar. Kan tetapi memang pada kenyataannya akan ada substitusi pada posisi meta tapi dalam porsi yang sedikit. Jadi kita lihat produk yang banyaknya itu ada di posisi orto maupun para. Hal ini disebabkan tadi gugus CH3 adalah gugus pendorong elektron yang mengarahkan posisi substituen berikutnya di posisi orto maupun para. Seperti itu. Nah, adapun kalau gugus yang terikat itu adalah gugus penarik elektron,
Jadi elektron dari cincin benzena akan tertarik ke arah gugus yang sudah terdapat pada benzena sebelumnya, maka posisi substitusi berikutnya akan terjadi pada posisi meta. Jadi akan terjadi pada posisi meta. Seperti itu. Contohnya di sini adalah gus nitro. Nitro itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi N-nya ini dia kalau positif, maka elektron akan tertarik ke arah gugus nitronya tersebut. Yang terjadi adalah sisi reaktifnya akan terjadi pada posisi meta. Jadi ada di sini. Begitu. Sehingga di sini terlihat bahwa yield besarnya adalah ada di posisi meta jika nitro tersebut, nitrobenzena tersebut direaksikan dengan substituen yang kedua. Begitu. Nah, di sini saya punya tabel mengenai gugus pengarah. Jadi umumnya gugus pendorong atau gugus pengarah ortopara ini, pendorong elektron, itu memiliki pasangan elektron bebas yang terikat langsung ke benzena. Jadi contohnya adalah di sini ada amina. Misalnya di sini kita punya benzena yang terikat pada gugus amina, maka elektron bebas ini akan didonorkan ke dalam cincin benzen sehingga cincin benzen lebih reaktif. Gitu. Begitu pula dengan yang berikutnya. Jadi gugus-gugus yang mampu mendonorkan elektron ini terikat langsung ke cincin benzena. Akan tetapi di sini pada gugus-gugus pengarah meta yang merupakan penarik elektron, maka gugus-gugus penarik tersebut yang langsung terikat pada cincin benzena. Contohnya adalah karbonil. Nah, jadi pada saat oksigen ini menarik elektron dari ikatan rangka, maka ini juga akan tertarik, sehingga cincin benzenanya kurang reaktif. Gitu. Jadi teman-teman bisa memahami di sini bahwa gugus pendorong dan penarik itu kriterianya seperti apa, sehingga walaupun banyak di sini gugus yang ditampilkan, teman-teman bisa menentukan sendiri sifat dari gugus penarik atau pendorong tersebut. Nah, selanjutnya silakan teman-teman identifikasi gugus-gugus pengarah yang terdapat pada senyawa berikut. Silakan teman-teman pause, kemudian coba jawab terlebih dahulu, kemudian nanti kita coba untuk mendiskusikannya. Di sini, pada soal pertama, gugus yang terikat pada benzena adalah metoksi dengan atom O yang terikat. Sehingga di sini elektron bebas pada O ini dapat didonorkan, sehingga gugus ini akan bersifat sebagai pendorong elektron atau pengarah ortopara. Selanjutnya di sini kita punya karbonil yang terikat ke cincin benzen, sehingga di sini ikatan pi-nya akan tertarik ke arah oksigen, sehingga gugus tersebut adalah pengarah meta. Meta atau pendeaktivasi. Karena cincin benzennya menjadi kurang reaktif. Gitu. Selanjutnya di sini ada atom O juga dapat mendonorkan, sehingga cincin benzennya menjadi lebih reaktif, berarti lebih pengaktivasi. Aktivasi ya. Begitu pula yang ini atom nitrogen pendorong, berarti pengarah orto atau para. Di sini atom Cl juga sama, punya banyak elektron bebas yang dapat didonorkan, sehingga dia adalah pengaktivasi atau dia pendorong elektron atau pengarah ortopara. Sedangkan di sini gugus sulfonat adalah gugus penarik elektron, berarti pengarah meta.
pengarah meta. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa gugus-gugus pendorong elektron umumnya memiliki pasal elektron bebas yang bisa didonorkan ke dalam cincin benzena. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk menggambarkan produk nitrasi dari senyawa berikut. Jadi ada 3 senyawa di sini. Kalau teman-teman melakukan nitrasi alias menambahkan gugus NO2, akan terikat di mana gugus NO2 tersebut dalam cincin benzen yang tersedia. Misalnya di sini saya punya para trifluorometilbenzen, para trifluorometilfenol di sini ya. Maka kita lihat bahwa gugus hidroksi ini adalah gugus pengarah orto para, dia pendorong elektron. Maka substituen nitro akan terikat di sini. Sedangkan yang bawah ini CF3 gugus pendorong elektron. Gugus penarik elektron. Sehingga dia pengarah meta, sehingga substituen akan terikat pada posisi meta terhadap CF3 di sini. Oke, sehingga produk yang terbentuk dari senyawa A adalah produk nitrasi pada posisi meta, yaitu ini CF3, ini OH, dan ini NO2. Nah, silakan teman-teman coba untuk dua senyawa berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman juga diminta untuk menggambarkan senyawa GHI yang direaksikan sesuai dengan skema reaksi berikut. Di sini pertama kita lakukan reaksi sulfonasi, berarti kita tambahkan gugus SO3H. Selanjutnya dilakukan nitrasi, kita tambahkan gugus NO2. Dan terakhir kita lakukan hidrolisis. Sehingga di sini terdapat perbedaan rumus molekul. Nah, teman-teman harus perhatikan rumus molekul tersebut menggambarkan strukturnya seperti apa. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa setiap gugus yang telah ditambahkan ke dalam cincin benzen akan mempengaruhi substitusi berikutnya. Oke, silakan teman-teman tuliskan, kemudian kita diskusikan di kolom komentar. Nah, terakhir, kita akan melakukan reaksi ini. Jadi, teman-teman diminta untuk mensintesis senyawa yang sebelah kanan dari benzena itu pakai rutenya seperti apa. Silakan teman-teman coba, kemudian nanti kita bahas. Teman-teman bisa pause dulu videonya sambil mencoba untuk menentukan rute reaksi yang dapat dilakukan. Misalnya, di sini teman-teman mereaksikan benzena dengan Cl2 pada posisi digunakan katalis FeCl3, maka yang akan terbentuk adalah klorobenzena. Sedangkan yang kedua kita tambahkan etil klorida dengan AlCl3, maka yang diperoleh adalah pada posisi orto atau para, karena Cl ini adalah pengarah orto para. Orto atau para. Nah, sepertinya langkah ini belum sesuai untuk mensintesis senyawa yang ini. Nah, kira-kira teman-teman punya ide lain untuk menggambarkannya? Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi di sini memang nanti teman-teman harus mengubah salah satu gugusnya ini menjadi pengarah meta, karena Cl dan etil ini adalah pengarah ortopara. Misal di sini teman-teman bisa menggunakan asilasi terlebih dahulu
sehingga diperoleh gugus hasil di sini. Sorry, ini hasilnya kebanyakan. Nah, jadi hasilnya itu. Kemudian teman-teman lakukan klorinasi sehingga diperoleh Cl pada posisi meta, karena hasil ini adalah pengarah meta. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan reduksi. Misalnya kita reduksi karbonilnya dengan reaksi ini ya, yang akan teman-teman pelajari mungkin pada video berikutnya, atau teman-teman bisa lakukan pencarian literatur juga, cari di halaman-halaman buku atau misalnya di internet tentang reaksi ini. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk mendapat senyawa ini. Jadi, ini namanya reaksi Wolff-Kissner. Untuk mereduksi keton menjadi alkana biasa. Silakan teman-teman kalau belum paham silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian selanjutnya salah satu cara untuk memperoleh gugus yang berkebalikan, misalnya di sini adalah gugus alkil yang bersifat pendorong elektron, kita ubah menjadi gugus trihalometil gitu ya. Trihalometil yang bersifat pendorong elektron dapat dilakukan dengan cara mereaksikan dengan halogen dan adanya cahaya atau melalui reaksi radikal. Ya. Reaksi ini disebut reaksi substitusi radikal pada posisi benzilik. Ya, karena posisinya adalah satu karbon setelah cincin benzen. Jadi dapat dilakukan seperti ini untuk mendapatkan gugus trihaloalkil gitu ya pada posisi benzilik. Dan di sini terjadi perubahan dari gugus metil yang merupakan pendorong menjadi gugus triklorometil yang merupakan penarik elektron. Nah, selain itu, kita juga dari reaksi tadi, substitusi radikal pada posisi benzilik, kita juga bisa melakukan substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk mengubah, misalnya di sini alkil halida menjadi ether, gitu. Atau misalnya dengan gugus yang lain untuk memperoleh struktur yang kita inginkan. Jadi itu salah satu kelebihan tadi reaksi yang terjadi pada karbon benzilik. Selanjutnya kita juga bisa melakukan reaksi adisi di sini, misal dengan HBr dan peroksida, sehingga menghasilkan produk seperti ini. Brominasi terjadi di luar atau terjadi secara bukan benzilik ini ya. Kemudian yang satu lagi tanpa peroksida akan terjadi substitusi pada posisi benzilik. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan reaksi ini. Selanjutnya, oksidasi terhadap posisi benzilik dapat dilakukan dengan cara ini. Misalnya kita lakukan reaksi dengan KMNO4 panas dan selanjutnya diasamkan sehingga diperoleh asam benzoat. Begitu pula kalau kita misal punya gugus alkil di sini, maka akan terbentuk asam karboksilatnya 2. Ataupun misalnya ada beberapa, kita juga bisa memperoleh asam benzoat gugus karboksilat di beberapa tempat. Tapi di sini yang kita gunakan adalah alkil benzen. Oke. Apakah teman-teman dapat memahami penjelasan mengenai beberapa reaksi pada tadi posisi benzilik? Jika belum, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Demikian penjelasan untuk
reaksi-reaksi pada tadi senyawa turunan benzena yang monosubstitusi. Selanjutnya dilanjutkan dengan reaksi-reaksi pada karbon benzilik. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kita bisa melakukan diskusi dengan teman-teman yang lain yang juga ikut menyaksikan video ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga sehat selalu dan tetap semangat mempelajari kimia organik. Sampai jumpa di video berikutnya.